Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pop Ice Ceria, podcast Opang Layungan Ceria. Biasanya mungkin Sobat Sehat ketemu sama Ibu Hana ya di podcast. Kalau kali ini kalian ketemu sama saya, Hanifah Deslantika, sama juga sebagai profesor kesehatan. Nah, saya tidak sendirian di podcast kali ini. Seperti biasa, saya kebetulan pada hari ini ditemani oleh Ibu Nida Nopiani selaku perawat di UPTD Puskesmas Panglayungan, juga sebagai programmer kesehatan jiwa. Mari kita kenalan dulu dengan Ibu Nida. Silakan Ibu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat Pop Ice Ceria, nama saya Nida Nopiani. Saya selaku sebagai seorang perawat di UPTD Puskesmas Panglayungan sekaligus pemegang program kesehatan jiwa. Baik Ibu Nida. Sebenarnya tugas, peran dan fungsi perawat itu seperti apa sih Bu? Kalau untuk lebih jelasnya. Jadi perawat itu adalah memberikan pelayanan asuhan keperawatan baik secara bio, psiko, sosio dan spiritual, baik itu kepada individu, keluarga maupun komunitas. Jadi perawat itu lebih ke sahabat untuk masyarakat mungkin ya, seperti ya Bu ya. Nah, Ibu kan sebagai programmer kesehatan jiwa juga. Bisa lebih dijelaskan Bu, apa itu arti dari kesehatan jiwa ataupun penjelasan lainnya tentang kesehatan jiwa? Mungkin masyarakat belum atau masih sedikit yang paham mengenai kesehatan jiwa. Iya, kesehatan jiwa itu sendiri dapat didefinisikan ya, keadaan di mana seseorang atau individu mampu menanggulangi masalah pribadinya, mampu menghadapi tekanan hidupnya secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi pada lingkungannya. Gitu. Kalau misalkan ada yang sehat, berarti ada yang tidak sehat ya Bu ya? Kalau di kesehatan jiwa yang tidak sehat itu disebut apa sih Bu? Tentu disebutnya dengan gangguan kesehatan jiwa. Iya. Nah, kalau gangguan kesehatan jiwa sebaliknya dari pengertian yang tadi ya, berarti seseorang tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, coping pertahanan dirinya yang tidak adekuat. Jadi orang dengan masalah kesehatan jiwa itu misalnya memiliki masalah, walaupun masalah kecil, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan dengan sendiri sehingga membuatnya adanya kecemasan berlebih. Nah, itu juga sudah dikatakan gangguan kesehatan jiwa ya. Seperti kita juga kalau ada masalah cemas termasuk juga gangguan kesehatan jiwa ya. Betul. Karena memang gangguan kesehatan jiwa itu dikategorikan dalam dua. Yang pertama ODMK dan yang kedua ODGJ. Ya, kalau untuk ODGJ itu pengertiannya apa Bu? Orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Ya, sebelum saya menjelaskan ODGJ itu apa, kita bertahap dulu ya. Yang ODMK yang pertama yang tadi. Silakan. ODMK itu kepanjangannya dari orang dengan masalah kejiwaan. Sebetulnya tiap orang pasti memiliki masalah kesehatan jiwa itu ya. Seperti kita lagi ada masalah kecemasan berlebih, cuma karena coping kita yang baik, pertahanan diri kita yang baik, kita mampu menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik. Nah, ODMK kalau berlanjut juga pengobatannya paling bisa konsultasi dengan psikolog. Nah, kalau dengan ODGJ itu sendiri, orang dengan gangguan kesehatan jiwa itu seseorang yang dinyatakan gangguan kejiwaan sudah tidak bisa melalui konseling dengan psikolog, harus ke psikiater. Tentunya kalau ke psikiater harus mengonsumsi obat penenang atau antidepresan itu sendiri. Ya, mungkin kita lebih spesifikasi ke ODGJ ya Bu ya. ODGJ mungkin yang memang betul-betul perlu perhatian dan juga terapi atau pengobatan yang berlanjut. Nah, kalau boleh tahu di wilayah kerja Puskesmas Panglayungan sendiri ada berapa Bu jumlah ODGJ itu? Kalau dari per bulan Oktober itu ada 27 orang. Nah, untuk November ada penambahan 2 orang. Jadi ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Panglayungan ada 29 orang. Cukup banyak juga yang banyak. Untuk orang yang dengan ODGJ yang mungkin masyarakat tidak terlalu aware atau sedikit cuek gitu ya. Tidak terlalu mementingkan atau tidak terlalu memfokuskan masalah kesehatan jiwa seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, biasanya Bu untuk yang ODGJ yang khusus di Panglayungan sendiri
itu diagnosanya itu apa aja ya Bu ya kalau boleh tahu? Banyak, beragam di sini ya. Ada yang bipolar, mood swing kan kalau bipolar itu, terus ada depresi, ada schizophren juga. Nah kebetulan di wilayah kerja Puskesmas Panglayungan ini ODGJ-nya kebanyakan diagnosa dengan schizophrenia. Schizophren itu kalau boleh dijelaskan biar mungkin masyarakat yang dengar ataupun teman-teman sobat sehat yang dengar juga lebih paham dan lebih mengenali tanda-tandanya itu seperti apa sih itu schizophren? Nih kalau gangguan intinya mah gangguan kesehatan jiwa jelas. Schizophren itu adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku kita. Juga disertai adanya psikosis, Ibu. Ibu tahu psikosis? Psikosis apa ya Bu ya? Saya juga kurang paham ya. Psikosis. Kalau psikosis itu salah satu tanda dan gejala dari schizophren itu sendiri. Jadi dia itu melihat yang tidak nyata seperti halusinasi. Oh iya. Dengar itu ya, halusinasi. Nah halusinasi itu kan salah satu tanda dari masalah kesehatan jiwa. Nah tanda dan gejala juga di schizophren, baik itu halusinasi lihat, halusinasi dengar, atau halusinasi indera peraba ya. Kalau dengar penjelasan dari Ibu, mungkin memang orang-orang dengan ODGJ khususnya dengan schizophren ini memang betul-betul mengkhawatirkan ya kalau memang kita tahu, kita telah kondisinya. Nah untuk orang-orang dengan ODGJ ini Bu, apakah ada penanganan yang memang wajib didapatkan atau yang gimana sih cara menangani mereka itu untuk menjaga kesehatan mental ya, kesehatan jiwanya mungkin ya, supaya lebih produktif pasien itu sendiri baik. Di sini sedikit saya jelaskan. Tentu kalau pasien ODGJ perlu mendapatkan penanganan dari medis, terutama dari psikiaternya itu sendiri. Dari psikiater biasanya memberikan terapi, baik itu terapi obat-obatan ataupun terapi konseling untuk konsultasi juga ke psikolog biasanya. Tapi biasanya kalau sudah ke psikiater, kebanyakan itu mengkonsumsi obat-obatan untuk menenangkan si pasien tersebut dan menghilangkan psikosis itu sendiri. Nah, obat-obatannya fungsinya untuk menenangkan pasien supaya pasien tidak bisa mengendalikan amarahnya, terus supaya pasien tidak terlalu agresif ya, seperti kan orang dengan bipolar atau skizoafektif juga kan seperti itu. Penanganannya tentu harus kontrol per bulannya ke psikiater untuk mendapatkan obat tersebut supaya ada perbaikan kepada pasiennya. Nah ini tidak seperti pengobatan TBC yang ada jangka waktu 6 atau 9 bulan, biasanya seumur hidup. Namun dosisnya kalau pasien ada perkembangan lebih bagus, dosisnya itu pasti diturunkan oleh dokter psikiater. Intinya jangan putus minum obat, karena 10 hari saja telat minum obat akan berisiko memicu kekambuhan pasien. Baik Bu, berarti memang obatnya ini kalau untuk pasien ODGJ mungkin ya obat itu harus secara kontinu gitu ya, seumur hidup ya. Betul. Nah kalau misalkan bisa nggak Bu kalau pasien ODGJ itu sembuh atau pulih kesehatan mental itu 100% kembali lagi seperti orang pada umumnya gitu, ataukah memang orang-orang ODGJ itu ya udah sudah pasti mentalnya terganggu dan tidak akan bisa kembali seperti biasa? Banyak pasien saya yang sembuh, malah dia bisa produktif, bisa bekerja seperti biasa lagi. Resepnya itu tadi kontrol secara rutin, mengkonsumsi obat secara rutin, baik itu ke psikiater ataupun ke paskes pertamanya, itu ke Puskesmas Panglayungan ya. Jadi untuk yang belum tahu, yang misalnya ada kendala untuk berobat karena jauh ke rumah sakit atau apa, bisa di Puskesmas Panglayungan. Obat-obatannya juga sebagian sudah tersedia ya, walaupun tidak sekumplit atau banyak sekumplit di rumah sakit gitu ya. Jadi jangan khawatir, terus ini gratis, tidak ada pemungutan biaya atau apapun, tidak terkendala kisnya wilayah kerja mana atau mana, pengobatan pasien ODGJ gratis. Makasih, sungguh bermanfaat sekali berarti ya buat sobat sehat di luar sana yang mungkin mempunyai kenalan, saudara ataupun tetangga yang mempunyai memang sobat-sobat ketahui ciri-ciri yang sudah tadi seperti Ibu Dida jelaskan,
mungkin bisa langsung saja dibawa ke UPT Puskesmas Panglayungan. Kalau misalkan memang tidak mampu atau tidak bisa ke fasilitas yang lebih tinggi, kenapa tidak di Puskesmas Panglayungan juga mungkin kita bisa memfasilitasi pengobatan untuk pasien tersebut. Baik Bu Dida, terima kasih sekali Bu Dida penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semua. Saya yakin ini memang pembahasan yang sangat menarik karena mungkin masyarakat dan juga sobat sehat semua ini masih sedikit yang memedulikan kesehatan mental. Bahkan mungkin untuk kesehatan mental diri sendiri juga kita masih kurang aware gitu ya. Kita masih menyepelekan tentang kesehatan mental kita sendiri. Nah, mungkin dengan penjelasan dari Ibu Nida mengenai kesehatan jiwa terus dan lain sebagainya, kita bisa jadi lebih aware tentang kesehatan mental kita dan juga bisa memberikan aura positif kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita supaya kita bisa saling menjaga kesehatan mental. Mungkin begitu Ibu Dida, terima kasih. Sama-sama Bu Hanifa. Oke sobat sehat, sekian podcast ceria pada siang ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.